Oke, masih Mbak Suryani yang tentu saja bukan gue, ya gue muridnya, gue mahasiswanya. Sorry dok, saya pakai PPT-nya. Semoga anda bisa memaklumi. Oke, jadi gue mau ngejelasin tentang komplement. Apa itu komplement? Yuk kita lihat. Merupakan kaskade biokimiawi yang berguna untuk eliminasi patogen. Kaskade, tahu nggak sih kaskade? Kayak efek domino gitu loh. Jadi protein ini diaktifkan. Habis itu protein ini nanti mau ngepecah jadi dua. Nah, yang satunya untuk inflamasi, yang satunya buat ngaktifin protein lagi terus 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 gitu loh. Kayak seperti efek domino. Lu ngaktifin temen lu ngaktifin yang itu terus 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 sampai hingga ke tujuan akhir yang ditujukan pada eliminasi patogen. Ya, merupakan protein plasma. Komplement itu adalah protein plasma. Iya, betul. Normalnya tidak aktif. Kalau aktif gimana? Autoimun. Ngerti? Jadi reaksi imun berlebihan bisa merusak jaringan lu sendiri. Jadi penyakit namanya. Penyakit autoimun. Autos, diri sendiri. Imun, kebal. Kebal terhadap diri sendiri. Lucu gak sih? Iya. Gak boleh. Itu adalah suatu penderitaan juga. Patos. Oke, komplement. Inhibisi oleh protein pengatur normal ada pada sel. Jadi supaya dia tidak aktif, dia harus diinhibisi oleh protein pengatur. Ada protein pengatur yang ada pada sel. Mikroba atau patogen tidak mempunyai protein regulator. Nah, gitu ceritanya. Jadi seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita punya yang namanya protein pengatur normal yang menginhibisi pengaktifan dari protein-protein kaskade protein komplement ini. Tapi mikroba tidak. Sehingga ketika dia lagi patroli nih si protein komplement lagi patroli, oh oke oke oke. Terus dia ngeliat tuh ada yang kok dia nggak punya protein regulator sih itu. Coba deketin, langsung dihajar bro. Itu. Kalau yang lain kan punya. Oh oke oke nggak apa-apa lu silakan silakan. Tapi kok yang ini siapa sih? Ternyata bakteri. Kok dia nggak punya sih protein regulator? Terus akhirnya diserang deh sama protein komplement. Gitu. Lanjut. Julius Bordet. Nah, dia itu yang eh, menemukan keberadaan komplement ini di dalam darah kita. Gitu. Ceritanya dia menambahkan bakteri terhadap serum. Ketika eh, serum yang berisi antibakterial, ya, kita lihat di situ. Nah ini ada suhu 56 di atas 56 derajat, ini 37 derajat. Kita lihat di sini. Heat stable, heat label. Jadi ketika misalnya eh, di dalam darah itu ceritanya ditambahin sama bakteri ya, serum itu sebenarnya bagian dari darah. Gitu. Jadi lu ini sebenarnya pakai darah nggak sih? Jadi gini loh, gue ceritain yang namanya eh, darah itu kalau misalnya lu biarin dia bakal gimana? Dia akan mengendap di bawah kan? Ya nggak? Tuh di endapan di bawah itu apa? Eritrosit, ya kan? Terus fibrinogen, terus protein-protein clotting factor, semua ngumpul di bawah. Terus yang nggak ngumpul di situ apa? Si antibodi dan sistem komplement ini. Tapi dia nggak tahu, tadinya nggak tahu ada komplement atau enggak. Nah jadi yang di, diambil yang di atas si Bavikot itu. Di atas Bavikot itu yang disebut serum. Jadi bagian plasma darah yang tidak mengandung sel-sel darah, ya, nggak mengandung sel-sel darah dan tidak mengandung tadi apa protein pembekuan sama fibrinogen. Itu, oke? Nah itu namanya serum, plasma darah yang tidak mengandung hal itu tadi. Ngerti ya? Nah itu yang dipakai sama dia. Jadi serum tadi diambil terus campur bakteri di dalamnya. Nah, ketika dipanaskan dengan suhu yang di atas 56 derajat, dia bisa tahu ada penggumpalan. Nah, penggumpalan disebabkan oleh apa? Antibodi. Gitu. Oke.
Tapi dengan suhu normal tubuh manusia, kok lisis bakteri itu, tidak menggumpal. Dilihat. Ternyata ada sesuatu, wah berarti eh, ketika dipanasin dia menggumpal. Ya gue percaya karena antibodi itu tahan panas gitu. Tahu gitu. Berarti ini gara-gara antibodi. Tapi kok dalam tapi kalau gara-gara antibodi pasti aglutinasi ya. Mengendap gitu loh. Tapi begitu gua panasin nggak sampai di bawah 56 derajat, maksudnya nggak sampai 50 derajat, cuma 37 derajat. Kok malah lisis, nggak aglutinasi? Berarti ada sesuatu lain selain antibodi nih yang bisa menghancurkan si bakteri gitu loh. Dari situ dia menemukan si komplement. Logikanya apa? Karena komplement ini protein. Ketika suhunya di atas 56 derajat, komplement sudah nggak bisa dipakai. Siapa yang bekerja? Akhirnya antibodi. Ngerti nggak lo? Makanya ketika demam, tubuh lu kok masih bisa melawan bakteri karena kita punya antibodi. Ya nggak? Suhunya kan di atas berapa? Kadang orang bisa demam sampai 41 derajat gitu kan. Hiperpireksia. Nah, itu antibodi yang bisa kerja di situ. Tapi kan tetap hidup-hidup aja, kita tahu-tahu demamnya selesai gitu. Itu karena antibodi itu lebih tahan terhadap panas. Tapi komplement ini adalah protein gede ya dia ini. Dia nggak tahan panas. Jadi sehingga dia hanya bereaksi dari 37 derajat. Dan di situ kebeda kok. Kalau misalnya pakai antibodi pasti aglutinasi, menggumpal. Tapi kalau pakai pakai sesuatu yang nggak tahu tadinya kok lisis. Wah, kok hebat nih gitu. Nah, ini komplement. Ya. Dia akhirnya nemuin komplement. Oh, jadi ada sesuatu selain antibodi yang juga bisa ngelawan si eh, bakteri itu, dan dia adalah protein karena pada suhu tinggi kita nggak bisa menemukan dia gitu. Tuh di situ. Jadi komplement ini adalah protein. Oke. Aktivasi komplement. Ada jalur lektin, ada jalur klasik, jalur alternatif. Alternatif. Jadi jalur lektin gimana? Ini yang penting lu tahu aja ya jalur lektin. Padahal sebenarnya sama aja. Kalau nggak salah jalur lektin itu sama kayak alternatif, cuman bedanya ini pengenalan permukaan sel antigen. Kalau antigennya berupa protein, kalau jalur alternatif, kalau jalur lektin antigennya adalah manosa. Ya, manosa. Oke. Nah, yang khusus beda jalur klasik sendiri adalah dia diaktifasi oleh kompleks imun. Itu dia. Jadi selain yang gue ceritain di PPT sebelumnya, penjelasan sebelumnya kan ada yang namanya antibodi berperan dalam opsonisasi. Nah, antibodi juga bisa memperantarai pengaktifasian sistem komplement ini, gitu ceritanya. Ada ya bro, ada. Ini jalur klasik. Tapi tunggu dulu, di sini ada ketimpangan nama sebenarnya. Gua nggak setuju namanya jalur klasik. Seakan-akan eh, kalau jalur klasik itu kan jalur umum gitu loh. Maksudnya jalur klasik lah gitu loh. Bukan jadi sesuatu yang umum. Padahal enggak. Dia diaktifasi oleh imun, contohnya antibodi. Antibodi itu enggak klasik, men. Itu sudah apa ya? Udah spesifik. Dia bukan klasik. Gua nggak setuju idenya klasik. Justru alternatif seharusnya gitu loh. Nah, ini justru yang dia tanpa antibodi. Antibodi kan kayaknya spesial banget ya. Dia nggak pakai antibodi udah kenal. Seharusnya ini yang klasik gitu loh. Seharusnya. Tapi nggak apa-apa, ini udah terlanjur. Ikutin aja lah ya. Jadi jalur klasik ingat antibodi. Tapi kalau alternatif tanpa pakai antibodi. Nah, jadi lektin ini juga termasuk alternatif, iya. Seharusnya. Cuman dibedain aja kalau ini permukaan sel aktif contoh antigen, kalau ini permukaan manusa karbohidrat, oke. Lektin itu berkaitan sama manusa ya, pada karbohidrat yang ada di membran patogen. Kalau jalur alternatif antigen yang ada di membran patogen. Kalau jalur klasik ada keterlibatan sistem imun dalam pengaktifasiannya. Gitu. Komplement sistem. Nih, komplement protein, dia berada di serum atau plasma. Komplement reseptor, cell surface. Generate product that immediate various effector function. Humoral immunity, innate immunity.
Ya ceritanya gitu ya sebenarnya nih. Ini gimana ya jelasnya, ada sistem komplement tuh kayak gini loh gitu. Jadi komplement protein itu dia bermondar mandir di serum atau di plasma. Terus ada juga yang namanya komplement reseptor, itu adalah permukaan sel. Dimana kalau misalnya ada reseptor komplement, jadi proteinnya ini tidak aktif gitu loh. Terus generate products that imitate various effector function. Itu maksudnya apa ya sebenarnya? Ini gue juga bingung nih. Maksudnya dia bikin ini. Oke, coba gue perhatiin ya. Dia generate product, jadi dia menghasilkan suatu produk that mediate, yang memediasi beberapa various fungsi-fungsi efektor. Oh jadi ceritanya gini. Komplement protein yang bisa mondar-mandir di plasma ini dia bisa berlekatan dengan reseptornya yang ada di permukaan sel dari efektor-efektor ini imunitas, seperti humoral immunity tadi limfosit B, innate immunity apa tadi ya, makrofag dan teman-temannya gitu. Siapa tahu di sini maksud dia di sini adalah komplement protein itu bisa berlekatan dengan ini teman-temannya ini untuk melakukan ini. Jadi komplement protein berlekatan dengan reseptornya, terus sehingga yang punya reseptor tadi akan menghasilkan produk-produk. Nah, produk-produknya ini akan memediasi fungsi-fungsi efektor gitu loh. Ya, sorry agak beribet. Jadi udah ngerti belum? Gua ulangin lagi ya. Jadi komplement protein ini berikatan sama reseptor, reseptor sel apapun. Gitu. Dan dari situ sel apapun itu akan mengeluarkan produk-produk yang bisa memediasi efektor-efektor fungsi dalam humoral immunity atau innate immunity. Misalnya protein C melekat pada reseptor komplement yang ada di sel A. Nanti sel A akan mengeluarkan sitokin. Nah, sitokin tadi akan merangsang sel-sel humoral immunity atau limfosit B, innate immunity atau sel-sel fagosit untuk bertugas gitu. Enggak, itu sitokin. Kalau interferon itu sitokin, beda. Itu maksudnya komplement protein, oke? Okay? Nah, komplement protein dalam keadaan normal tuh inaktif ya. Dalam keadaan fase fluid dia inaktif, itu normal. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu dia akan jadi aktif. Misalnya attached to microbial cell surface, di mana di microbial cell surface itu dia tidak punya tadi reseptor pengenal si komplement protein, sehingga langsung dia aktif terus ngajar gitu. Jadi kondisi-kondisi tertentu. Complement activation dengan cara enzymatic kaskade enzimatis. Nanti ada gue jelasin. Jadi kayak efek domino itu tadi ya. Jadi akan sequential proteolysis of protein, jadi sekuensial. Jadi lisis dari protein secara sekuensial untuk membangkitkan enzim-enzim yang mempunyai aktivitas proteolitik. Bingung ya? Bingung. Ini langsung ke gambarnya aja nanti. Nah, ini aktivasi komplement ya. Ada jalur yang alternatif, ada klasik, ada lektin. Kalau alternatif itu tadi surface of microbe. Jadi nggak pakai antibody, nggak. Tapi kalau klasik dia antibody bound to surface of microbe, baru dia pakai antibody. Kalau lektin nggak, langsung dia manus. Jadi dia mengikat manusanya. With which recognize terminal manus residu. Jadi ada punya residu akhirnya dari manusia itu yang dikenali oleh si komplement ini. Dan itu biasanya ada di mana? Di glikoprotein dan glikolipid dari mikroba. Oke. Jadi intinya alternatif pakai antibody, tanpa antibody alternatif dengan cara dia mengenal antigen. Kalau lektin, antigennya itu adalah si manosa itu tadi ya. Jadi khusus manosa. Kalau tadi kan protein. Nah, kalau ini khusus dia pakai antibody. Udah gitu aja. Klasik itu antibody. Ya ini loh ceritanya nih. Mending pakai gambar kayak gini gitu loh. Dari tadi gue ngejelasinnya pusing juga kalau misalnya nggak ada gambar. Jadi ceritanya gini.
Ini ada alternatif pathway, classical pathway, lectin pathway. Nah, ceritanya ini alternatif, mikroba. Mikroba kan punya ini nih, antigen. Antigennya itu yang dikenali oleh sistem komplement, sehingga C3 diawali, kalau yang alternatif itu C3 dia akan lysis, ya, aktif, teraktivasi, terus dia pecah jadi ada C3A dan C3B. C3B ini C3A buat inflamasi ya. C3B itu nanti akan berikatan. Dia nempel di mikroba, permukaan mikroba. Kadang-kadang C3B juga bisa opsonisasi yang gue bilang tadi, menjembatani. Loh, berarti sama kayak antibody. Iya, kerjanya sama kayak antibody, cuman dia bukan antibody, dia ini adalah protein. Ingat loh, antibody sama protein beda. Tadi gimana bedanya? Ya dari suhunya tadi kan. Kalau antibody itu dia lebih stabil dengan suhu tinggi. Kalau protein komplement enggak. Ya kan? Masih kan enggak sifat protein kalau dipanasi? Denaturasi, ya. Nempel, terus dia akan nempel di itu. Nah, nanti penempelan C3B ini akan membuat C5B pecah, ya kan? Jadi kayak kasket gitu kan. Nah, kaskade. C5 pecah, C5 ini buat inflamasi, C5B nya nanti gabung ke C3B, nanti dia ngaktifin C6 sampai C9 terus membentuk membran attack complex. Membran attack complex ini adalah membuat pori, tujuannya membuat pori di bakteri itu supaya bolong, ya, bolong sehingga keluar semua kationnya, cairannya keluar semua, akhirnya dia pecah, lysis of microbe. Atau bisa aja cairan yang dari luar masuk ke dalam menyebabkan dia pecah, kebocoran gitu ceritanya. Oke. Jadi tadi fase-fasenya dibagi, initiation of complement activation. Gimana cara inisiasinya ya? Dengan mikrobanya sendiri, dengan antibodinya, atau dengan manus binding lectin itu tadi. Terus early stepnya ya pemecahan kaskadenya. Nah, terus yang akhirnya adalah tujuan akhirnya adalah membran attack complex. Oke. Aduh, ini classical pathway. Jadi ceritanya gitu, ada antibody ini, ya, antibody membentuk komponennya itu ya berikatan dengan komponen 1 ya. Ini C1 loh, yang lo lihat di sini biru ini C1. Jadi binding of C1 komplement 1. Tadi kalau yang tadi kan C3 mulainya start. Soalnya nggak pakai antibody. Kalau pakai antibody, kalau classical pathway dia pakai antibody. Jadi antibodinya itu harus melekat terhadap C1. Nanti C1-nya dia akan merangsang C4 nempel. Nah, C4-nya nanti dipecah. Jadi C4A, C4B. C4A ya buat inflamasi. Buat apa ya? C4A tadi boleh. Udah nanti aja lah, gampang. Gue juga lupa inget. Pokoknya C4B-nya yang dipakai ya. Nah, dari C4B terus dia pecah lagi si C2A. Nah, tapi C2 dipecah lagi C2A dan C2B. Tapi kali ini yang nempel C2A. Cuma A yang kayak yang tadi kan pada BB semua yang nempel. Kali ini yang A yang nempel. Gue gak ngerti sih maksudnya apa. Padahal mereka nama-namain, tinggal namain gitu. Suka-suka hati banget ya. Ya gak tau lah. Biarin aja. Jadi C2A nempel. Nah, habis gitu C2A, C4, C2A dan C4 dia akan membentuk kompleks enzim yang disebut C3 konvertase. C3 konvertase ini akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B. C3B nempel kan tadi kan deposisi apa namanya? Deposit C3B di membran. Akhirnya C3B ngelanjutin apa? C3B tambah C2A tambah C4B membentuk C5 konvertase. Nah, C5 konvertase fungsinya untuk memecah C5 menjadi C5B dan C5A. C5B nempel lagi membentuk selanjutnya membentuk membran attack kompleks gitu. Jadi intinya yang harus lo tahu, sebenarnya lo nggak harus hafal. Gue juga nggak hafal, tapi yang intinya yang harus lo tahu ya ini, bahwa si classical pathway dia perlu C1 berikatan dengan antibody. Kalau di sini dia nggak perlu karena si
antigen mikroba ini sudah cukup untuk mengkonvertasi C3 untuk memecah C3 dari C3B menjadi C3A gitu ya. Ini C3B yang nempel ini juga udah bisa memecah C5 sebenarnya. Nah ini struktur dari C1. C1 dia punya protein-protein. Ini gimana sih ngomongnya? Katalitik, domain katalitik yang ini S, ini R, ini S. Ini ada globular head yang fungsinya untuk melekat ke antibodinya. Ini adalah FC-nya ya, rantai heavy-nya yang konstan. Ini enggak konstan, yang variabel. Ini variabel, ini konstan. Jadi si globular head itu dia melekat di sini. Dan dia harus dua antibody gini, harus gitu. Terus yang biru-biru ini identikal semua ya. Nempel C1Q. Nah, namanya C1Q yang biru. Nah, yang ini kepala globular. Terus yang ini yang protein S ini adalah C1S. Ini C1R karena masing-masing ada dua, jadi C1R2 ada dua, C1S juga ada dua gitu. Nah, ini C1R, C1S, C1Q itu membentuk yang disebut C1 kompleks. C1 kompleks harus berlekatan pada antibody, ini contohnya IgG. Ya. Domain katalitiknya itu di sini. Katalisisnya. Ini buat nempelnya globular head, yang ini maksudnya nunjukin bahwa biru-biru itu identikal semua, sama. Nah, tuh lo coba lo lihat di situ. Soluble AGM inaccessible. Jadi nggak bisa. No, dia bilang no. Jadi misalnya C1 melekat sama IgM bebas, nggak bisa. Jadi si antigennya harus berikatan dulu sama antibodinya harus berikatan dulu dengan antigen, baru sih satunya nempel gitu. Ini contohnya ini terdiri dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 itu disebut penta apa gitu. Ya, jadi valensinya ada 5 gitu ya. Ada 5. IgM itu adalah lupa gua. Ada sebutannya. Jadi dia pentamer lah, pentamer. Jadi IgM itu pentamer karena ada 5 antibody. Dia nempel. Jadi bentuknya kayak bintang. Jadi nempel dulu sama antigen, baru ditempelnya sama si kompleks C1. Nah, misalnya dia nggak bentuk pentamer, bentuknya monomer gini. Ya walaupun bebas, dia nggak nempel, nggak mau. Jadi intinya harus ada dua dulu, dua contohnya kayak gini. Dua nempel dulu ke antigen, baru si kompleks C1-nya mau nempel gitu. Ya. Jadi intinya konsepnya antibody harus berikatan dulu dengan antigen, baru si C1 mau. Minimal berapa? 2 antibody. Minimal. 1 bisa nggak? Walaupun 1 nempel ke antigen, 1 doang nempel ke antigen, terus C1 mau nempel, nggak juga. Minimal 2. Oke. Oke, ini alternatif pathway. Udah dijelasin belum tadi alternatif? Yang klasik tadi ya udah ya, yang C1. Alternatif perasaan udah di awal. Ya kita ulang lagi. Ceritanya gini. Spontaneous cleavage of C3 karena si permukaan sel dari mikroba itu dia tidak punya semacam enzim yang reseptor yang mempertahankan itu C3 supaya tetap inaktif gitu. Jadi dia pecah spontan, ketemu sama sesuatu yang tidak bisa yang memacu dia untuk aktif gitu. Pecah dia langsung spontan. Ya. C3B nanti akan nempel di permukaannya si bakteri. Ya. Dan nanti dia akan nempel yang apa ini? Ada B, faktor B. Nah, faktor B itu sama faktor D dipecah. Jadi BA dan B besar B kecil. Nah.
faktor B besar dan B kecil ditambah C3B, dia akan bentuk yang disebut C3 konvertase. Ini ikatan mereka nih, C3B dan B besar B kecil itu distabilisasi oleh komponen yang disebut properdin. Proper tahu kan bahasa Inggris? Supaya tetap pada tempatnya, jangan biar nggak kemana-mana gitu loh. Properdin. Jadi yang bikin dia proper di situ. C3B dan B besar B kecil nempel supaya nggak kemana-mana. Udah gini. Nah kalau udah kayak gini dia membentuk disebut kompleks C3 konvertase. Akhirnya memecah C3 lainnya, terus menyebabkan C3 yang C3A dan C3B ya. Terus akhirnya C3B yang udah ada ini dia akan akhirnya nempel-nempel lagi. Nempel-nempel lagi. Nah, cuman ada C3B yang nempel di sebelahnya B besar B kecil. Sehingga dibentuk C3B, B besar B kecil dan C3B lagi. Ini salah syaratnya kayak gini. 2 C3B, 1 B besar B kecil, faktor B besar B kecil. Dan membentuk yang disebut C5 konvertase. C5 konvertase akan memecah C5 menjadi C5B dan C5A. Nah, C5B fungsinya untuk mengaktifkan C6 sampai jam C9 membentuk membran attack kompleks gitu ya. Oh ini ada tulisannya di sini. Udah baca yang di sini aja ya. Spontaneous itu tadi hydrolysis and inactivation of C3B in fluid phase. Jadi kalau misalnya dia nggak nempel di bakteri, dia ada di air, maksudnya di larut, nanti akan dihidrolisis. Cuman kalau dia berikatan secara kovalen kuat sekali loh. Dia berikan secara kovalen di permukaannya mikroba tadi, dan dia akan berikatan dengan faktor B. Nanti faktor B bisa pecah, cleavage of factor B by faktor D. Ada yang namanya faktor D. Faktor D ini dia akan memecah si B, faktor B menjadi B besar, BA dan BB. Nah, si BB dan ikatan C3B dan si BB dia akan diperkuat oleh properdin. Gitu ya. Gue ulangin lagi nggak apa-apa ya biar enak. Jadi akhirnya C3B dan BB dia akan membentuk kompleks enzim yang disebut C3 konvertase memecah C3. Nah, C3B yang ada tadi akan nempel ke faktor BB, tadi faktor BB ini, sehingga membentuk C5 konvertase. C5 konvertase memecah C5. Ingat aja kalau C3B udah C3 udah kepecah, C3B ini pasti mau nggak mau harus nempel ke sini. Sama kayak yang tadi kan C3B nempel ke sini. Gitu. Nah ini ceritanya nih. Kan gue tadi cuma bilang sampai C5 doang. Terus tau membran kompleks. Terus gimana sih mekanismenya kayak gini? Tahu apa? C5 konvertase ya tadi. Dia memecah C5 jadi C5A dan C5B. C5B nempel ke sini. Nanti selanjutnya C6, C7, C8 nempel. Gabung jadi satu. Dan C5 ya. C7, C8. C5, C6, C5B, C7, C8 bentuk ke protein-protein banyak. Kenapa C9 disebut poli C9? Karena dia nggak satu protein, dia terdiri dari banyak-banyak subunit. Gitu. Jadi disebut poli C9. Jadi dia akan membentuk pori-pori yang disebut membran attack kompleks menyebabkan lysis sel. Komplement fragment berikatan dengan reseptor membran yang diekspresikan di berbagai macam sel menyebabkan aktivitas biologik. Jadi pecahan dari fragmen yang akan berkaitan dengan reseptor khusus dan itu terekspresikan, reseptor itu terekspresikan oleh di berbagai sejumlah sel. Terus dia akan mengakibatkan biologic aktivitas biologik. Jadi seakan-akan pecahan komplement ini komplement fragmen ini adalah suatu ligan dong. Iya. Yang berkaitan dengan reseptor dan menyebabkan respons seluler, gitulah intinya. Iya enggak? Iya. Wah, ini dia nih. Pusing loh. Jadi ada reseptor, ada ligan. Nah, itu gue bilang tadi ligan. Jadi fragmen-fragmen dari komplement tadi, sistem komplement tadi, protein komplement tadi, dia punya reseptor. Contohnya misalnya C3B, C4B, C3B, IC3B. Dia akan berikatan pada reseptor CR1, CD35. Nah, CR1, CD35 ini ada di mana? Di mononuklear sel, contohnya
limfosit, polymorphonuclear cell, fagosit, B cell, T cell, eritrosit, FDC, B cell, FDC. Ya, ulang lagi nih. Ya, itu. Terus ada yang ini C3D gini-gini, nempelnya ke sini. Nah, reseptor ini ada di mana? Ya di sini. Gak usah hafal sih ini. Ya, terserah lu sih. Kalau gue sih ya cukup tahu aja lah. Yang penting lu tahu baca tabel ini gimana. Terus mikroba nempelnya ke CD11, CD18. Nah, ini ada di mana sih reseptor ini? Ya ke sini. Berarti bentuk respon selulernya ya respon seluler dari sel-sel ini gitu kira-kira apa. Oke, apa nih? Reseptor of fragment function. Tipe 1, tipe 2, tipe 4, tipe 3. Jadi ada reseptor kan tadi gua udah jelasin, ada fragmen-fragmen dari C3 komplement protein komplement ketiga. Pecahannya itu ya, seperti C3B dan C3A itu. Jadi dia punya reseptor sendiri. Nah, reseptornya itu terdiri dari 4 tipe. Tipe 1 efek selulernya adalah fagositosis, terus clearance of immune complex, pembersihan clearance itu, terus regulator of activation. Nah, jadi dia tipe 1 ini merupakan efek. Jadi reseptor C3 fragmen yang tipe 1 respon selulernya kayak ini. Contohnya tipe 1 fagositosis, terus pembersihan kompleks imun, terus regulator dari aktivasi komplement C, protein komplement. Yang tipe 2 dia menstimulasi humoral apa limfosit B sehingga meningkatkan respon imun. Terus yang tipe 3 fagositasi dan cell adhesion. Cell adhesion itu buat neutrofil, kalau mau keluar dari pembuluh darah dia harus adesi dulu kan. Gitu. Terus tipe 4 fungsinya fagositasi dan cell adhesion. Cukup tahu aja lah. Ya coba kalau keluar juga ya hafalin aja lah tipe 1 tuh apa efek-efeknya, tipe 2 efek-efeknya apa gitu. Yang penting asal lo tahu si pecahan dari C3 berlekatan ke berbagai ada 4 jenis reseptor gitu. Dia punya 4 jenis reseptor dengan efek yang bermacam-macam. Tapi tipe 3 sama 4 sama nih kalau ya. Jadi gampang aja lu ngafalinnya cuma sedikit ya. Karena 3 sama 4 sama. Regulation of complement activation. Jadi kenapa sih harus diaktifasi komplement itu harus diregulasi? Kok nggak di-lossin aja? Dia mencegah supaya mencegah aktivasi komplement secara spontan ke sel normal. Bahaya. Sel normal lu malah diserang sama komplement. Bahaya ya. Terus kenapa harus ada regulationnya juga untuk membatasi durasi dari aktivasi komplement ke microbial cell and immune complex. Jadi dia juga membatasi aktivasinya supaya nggak berlebihan terhadap si mikroba itu sendiri dan kompleks-kompleks imun. Takutnya nanti kalau berlebihan kan autoimun itu malah jadi penyakit. Wah ini dia nih, silahkan dibaca ya. Kalau gua sih walau alam, nah, terserah dah, baca sendiri aja. Tapi tahu cara bacanya. Jadi gini ceritanya. Misalnya kan komplemennya ya. Ini regulatornya nih. Ini protein. Ini protein permukaan nih, protein kayak CD59, DAF, MCP, CD46, faktor H, faktor I ini adalah protein plasma. Nah, protein plasma ini distribusinya kemana? Di plasma. Ini sebenarnya faktor-faktor ini di plasma. Kalau ini ada di sel-sel ini gitu. Jadi ini protein membran ya. Protein membran. Jadi ceritanya regulator ini adalah protein regulator yang meregulasi si fragmen-fragmen komplement sistem itu tadi. Protein-protein komplement. Nah, contohnya C1, faktor I, faktor H, C4BP ini adanya di plasma, di darah lo. Kalau ini MCP, CD46, DAF, CD59 ada di permukaan sel-sel ini gitu. Nah ini interaksinya kemana? Ke pecahan-pecahan ini. Ini pecahan-pecahan ini. Efeknya apa? Kayak ini gitu loh. Ya. Efek-efeknya ini. Udah baca aja. Tapi cara bacanya kayak gitu.
Regulation of C1 activation by C1-INH. Jadi C1Q berikatan kepada kompleks antigen antibody, ya kan? Antigen antibody, terus menyebabkan aktivasi dari C1R2S2 itu. Ini aktivasi. Nah, C1-INH menghambat C1R from becoming protectically active. Jadi ada yang namanya C1-INH. C1-INH ini fungsinya menghambat si C1R2S2 ini supaya tidak menjadi protein aktif, ya, enzim aktif yang fungsinya untuk proteolitik gitu. Jadi sebenarnya C1R1S2 ini yang fungsinya untuk memecah si C4 tadi, ya. Masih ingat nggak lo di awal? Nah, itu fungsinya untuk memecah si C4. Cuman karena ada yang INH ini, ya, INH ini menghambat C1R2S2 untuk bekerja, sehingga menghambat juga pengaktifan. Ini jalur apa? Jalur klasik. Ya, gitu. Di inhibition of C3 convertase formation. Jadi formasi dari C4B2A kompleks resikel pathway C3 konvertase. Ada yang namanya DAF nih. DAF CR1. Dia bakal yang ada di bakterinya, ya. Lihat. Dia akan berikatan dengan ini kan tadi ini nempel C1 antibody antigen. Baru berikatan sama C4B, baru berikatan sama C2A. Nah, ini karena C4B-nya ditempelin sama DAF, C2A nggak bisa nempel. Ini nggak bisa lanjut jalur klasiknya gitu, maksudnya gitu. Terus contohnya yang satunya lagi, ini jalur klasik. Kalau yang ini jalur apa ini? Jalur alternatif. Jalur alternatif lewat mana? Pantura. Oh, enggak. Itu jalur utama. Jalur alternatif. Lo kok ngaco? Enggak. Formation, ya. Jadi ceritanya C3B ini jalur alternatif, ya. Jadi si C3B-nya diikat sama DAF ini juga nih, CR1. Sehingga faktor BB itu tidak bisa nempel. Jadi lanjut nggak? Enggak. Gitu. Loh, maksudnya inhibition of C3 konvertase. Gimana sih cara menginhibisinya, ya? Gitu. Ada yang namanya DAF atau CR1, dia nempel ke C4B berarti menghambat jalur klasik. Kalau nempel ke C3B berarti menghambat jalur alternatif. Gitu aja. Ya. Yang penting lo ngerti tadi jalur alternatif C3B nempel sama faktor B. Faktor B, ya. Nempel dulu sama faktor B. Terus faktor B bisa dipecah, dilisis oleh faktor D gitu. Udah, baca-baca lagi nanti, ya. Aduh, apalagi sih nih? Regulation of MAC formation. Tahu MAC apa? Bukan MacBook. Ini adalah membran attack complex, ya. Itu tadi. Kan ceritanya tadi C6, C5B nempel C6, C7, C8 baru nempel ke poli C9. Tuh, jadi. Cuman masalahnya ada yang namanya CD59. Nah, CD59 ini nempel sama C5B sehingga C5B nggak bisa nempel sama poli C9 sehingga terjadi nggak pori. Oke. Terus bisa juga misalnya udah mau nempel gini, cuman C7-nya ketempelan sama S protein namanya. Nah, S protein nempel di C7 sehingga C8 nggak bisa nempel ke C7. Terjadi nggak membran kompleks? Enggak. Jadi gitu, ya. Mekanisme inhibisi dari membran kompleks tadi bisa pertama dari C1-nya yang dihambat yaitu kompleks C1R2S2 di situ oleh INH, atau bisa di konvertasenya C3 konvertasenya di mana dia pakai DAF atau CR1, ya, dia dengan berdekatan dengan C4B dan berdekatan dengan C3B, dan atau juga bisa dihambat di pembentukan membran T kompleksnya dengan cara CD59 yang berdekatan dengan C5B sehingga nggak bisa, atau S protein yang berdekatan dengan C7. Paham, ya? Gitu cara bacanya. Aduh, apalagi nih? Complement function. Opsonisasi. Oke, kita lihat nih. Misalnya C3B kan langsung nempel ke mikroba tadi, berdekatan. Nah, ini maksud dia opsonisasi. Jadi C3B ini bisa menempel pada reseptor yang ada di fagosit, sel fagosit, nempel, sehingga
si mikroba nggak bisa kemana-mana, udah ketempelan sama C3B kan, nggak bisa kemana-mana. Terus dihadapkan dengan ini makrofag, terus dimakan. Atau juga bisa nih stimulation of inflammatory reaction. Jadi C3B tadi ya berikatan tutup ke mikroba, terus release of C3A. Yang C3B-nya nempel ke mikroba, C3A-nya dilepas, terus proteolisis C5 jadi pelepasan C5A. Dan C3A C5A ini menyebabkan di recruitment and activation of leukocyte by. Jadi bisa nih gara-gara C3A sama C5A ini bisa menyebabkan rekrutmen dari nih polimorfonuklear. Terus datang fagositasi, destruction of microba by leukocyte. Gitu ceritanya. Jadi pecahannya ini ternyata bisa ngadu gitu loh, ngadu ke polisi yang lain. Oh di sana ada tuh. Oh akhirnya datang terus dihajar. Gitu. Complement mediated cytolysis binding to C3B to microbe activation of lead component of component. Apaan nih gitu? Bingung gua bahasa Inggrisnya. Oh alah ini mah maksudnya membran T kompleks yang gua bilangin dari tadi ini mah ya. Jadi pembentukan membran T kompleks sehingga menyebabkan lisis dari mikroba. Oke. Jadi sebenarnya komplement. Jadi ada yang menyebab pecahnya suatu mikroba, sitolisis, pecahnya suatu sel yang disebabkan oleh komponen komplement ini gitu. Dengan cara membentuk ini membran T kompleks. Udah tadi gua jelasin ya. Ini fagositosis ceritanya nih. Fagositosis dapat dipermudah oleh berbagai faktor yang dikenal sebagai opsonin. Prosesnya disebut opsonisasi. Ceritanya gitu. Tuh. Manus reseptor. Ini manus reseptor. Ini lektin. Nih. Microbes binds to phagocyte receptor. Jadi sorry kok lektin ya. Jadi ini ada manosa pada bakteri ditempeli oleh reseptor yang ada di sel fagosit ceritanya nih. Ini ada MAC1 integrin, scavenger receptor. Dari ini seperti opsonin menyebabkan fagositosis membran. Masukin ke dalam vesikel, ya kan, di fagosom, masih fagosom, nanti di fagosom nempel sama lisosom, nempel jadi fagulisosom. Nah, ini ada di Robin Pathology kalau mau baca. Ini juga di Abbas et al. Abbas ini ada nih. Terserah mau baca di mana gitu ya. Jadi ceritanya gitu. Jadi pertama dia kan punya yang namanya manosa. Nah, si sel fagosit juga punya reseptor manosa, nempel, cetor gitu. Udah ikatan, nah ini namanya opsonisasi gitu. Semua ini opsonisasinya. Ini opsonin si manosa reseptornya ini. Sehingga nanti dia akan nutupin itu, jebret, masuk ke dalam vesikel. Ini masih fagosom, badan makan maksudnya. Nah, ini kalau misalnya nggak ada lisosom ya diginiin doang nih. Masih berbahaya nggak? Masih. Makanya digabungin sama vesikel lisosom. Jadi lisosom itu sebenarnya vesikel, isinya enzim-enzim pelisis gitu. Makanya lisosom, badan lisis gitu, badan penghancur. Jadi fagosom harus digabungkan dulu sama lisosom. Jadi namanya fagulisosom. Baru di situ terjadi penghancuran dengan cara nih inos arginin, nos, terus kasih O2 apa peroksida segala macam tuh. Nah, pokoknya intinya dihancurin lah, diracunin tuh dia, mati gitu. Killing of phagocytous microbe by cross MNO. Gua nggak tahu nih apa sebenarnya, tapi gua pernah baca juga, cuman gua nggak terlalu ngerti. Lu baca lagi aja, coba cari literaturnya ya. Killing of microbe by lysosomal enzim. Oh ini yang tadi. Yang cara pembunuhnya kayak gini. Nah ini antibody. Ceritanya nih lihat. Sel B dia kenalan sama antigen yang ada di mikroba. Terus akhirnya dia mensintesis antibody. Antibody ini fungsinya buat apa? Pertama, menetralisasi racun-racun mikroba. Tadi yang gue bilang. Terus kedua, dia bisa jadi opsonin. Jadi dia udah nempel, ujung bebasnya itu variabel partnya dari antibody, dia akan nempel di antigen. Nah, konstan partnya nempel di fagosit. Jadi fagosit punya reseptor konstan. Jadi
FC reseptor, iya ini namanya bener gitu loh. Jadi reseptornya itu nempel untuk reseptor di si bagian constant regionnya gitu. Sehingga nanti kalau udah ini kan kayak opsonin tadi dimakan kayak tadi yang sebelumnya nih. Cuman bedanya ini dia pakai manus reseptor, dia punya reseptor sendiri. Kalau ini pakai antibody gitu. Keren ya bikinnya ya. Subhanallah emang. Keren banget. Oh, Allah itu luar biasa ya. Ya tapi sebenarnya ini kalau ini sebenarnya nggak gambarnya nggak seperti ini ya. Kalau lu mau lihat aslinya juga gua nggak bisa mastiin ini kayak gitu. Karena ini mereka bisa menghipotesakan seperti ini loh yang terjadi dalam tubuh kita karena mereka melalui anu apa percobaan-percobaan gitu dan itu cocok sesuai hipotesa gitu loh. Tapi kalau lu ngeliat aslinya ya nggak kayak gini nih, nggak tahu juga karena kecil banget. Ya, gimana caranya? Ya, lu mengecilkan diri sampai seukuran dia dan lu lihat yang terjadi apa sih? Malah lu yang diopsonin. Lu yang diopsonin, lu diikat sama antigennya, lu mati dimakan sama beginian ya, repot deh. Tapi jangan boleh lah lu mikir yang kejadiannya sebenarnya kayak gini boleh. Tapi gua nggak mastiin. Pasti nggak sih kayak gini? Nggak tahu juga gue gitu. Tapi berdasarkan hipotesa seperti ini dan dibuktikan secara percobaan seperti ini, oke juga hasilnya. Makanya dianggap seperti ini, dianggap ya. Terus natural killer cell tuh. Soalnya pinter banget sih ya sel-sel ini bisa kayak gitu. Kayak punya otak tuh. Antibody dependent cellular cytotoxin. Nah ini contohnya kayak gini. Jadi si tadi sama si selnya itu tadi dia menyebabkan opsonin juga ke natural killer sehingga natural killer ngeluarin toksik. Ini juga contohnya juga nih. Eosinofil. Eosinofil buat apa? Alergi. Alergi dan parasit betul. Jadi dia nempel yang si antibodinya nempel dulu. Ini IgE betul, golongan kelas IgE dia nempel ke antibodi. Terus yang bagian variabelnya nempel ke antigen, sorry, antibodi. Jadi bagian variabelnya nempel ke antigen, bagian konstannya nempel ke reseptor yang ada di eosinofil. Dia ngeluarin apa nih? Ini senyawa-senyawa yang bisa membunuh. Bisa membunuh atau ya ini spesifik nih, terserah aja deh. Yang penting intinya ada reseptornya gitu loh. Terserah lu dah lu mau hafalin ininya atau terserah. Yang penting lu harus tahu kayak gitu caranya gitu. Antibody dependent cellular cytotoxicity. Jadi sitotoksisitas yang bergantung pada antibody. Nah, terus yang terakhir complement activation tadi. Ini yang apa nih? Apa? Ini jalur klasik. Jalur klasik. Cek. Lisis menyebabkan lisis. Terus fagositosis of microopsonisasi juga bisa. Dengan C3B kan? C3B kan bisa jadi opsonin tadi. Ya. Terus dia juga C3A, C3A, C5A itu kan bisa bikin inflamasi. C2B bisa bikin inflamasi, ya kan? Jadi intinya maksudnya apa gambarnya adalah antibody fungsinya gini loh bro, gitu. Ini fungsinya antibody, cara kerja dia itu gimana? Dia nggak cuma beredar doang ecek-ecek gitu, mbak. Tapi gitu tuh caranya tuh kalau mau tahu. Terus emang bener ya kayak gitu. Kalau mau pengen lihat yang kejadiannya langsung ya udah mengecil aja seukuran mereka. Masuk sana, lu lihat apa yang terjadi di sana. Gitu. Apakah antibody bentuknya seperti ini? Apakah eosinofil bentuknya seperti ini? Wallahu a'lam. Ini baru hipotesis yang sudah dibenarkan melalui percobaan. Tapi untuk pastinya kan lu harus apu. Tahu nggak apu? Melihat langsung gitu loh. Itu apu. Faktor 1 mediated cleavage C3B. Ya ini tadi CR. Apa nih maksudnya? Covalent attachment of C3B or C4 to cell. Ya, ya itu kan tadi ya. Kalau C4B tadi jalur klasik, kalau C3B jalur alternatif. Terus MCP dan CR1 act as cofactor for factor 1 mediated proteolytic cleavage of C3B producing EC3B. Oh, jadi ada faktor 1 nih. Ada MCP. MCP ini sebagai kofaktor, jadi nempel dulu ke sini. Nah, yang paling berperan adalah faktor I ini. Faktor I ini dia akan memecah
C3B lagi menjadi C3F. Dan misalnya C3B. Maksudnya apa sih ini? Factor E mediated cleavage C3B. Gue juga nggak ngerti tujuannya apa. MCP NCR1 act as cofactor for factor 1 mediated proteolytic cleavage C3B producing EC3B. Mungkin ini ini maksudnya inaktif sehingga nggak bisa lagi. Tapi kayaknya dari judulnya sih faktor E mediated cleavage. Jadi pemecahan faktor C3B yang dimediasi oleh faktor E. Mungkin lu cukup tahu aja ternyata C3B itu bisa dipecah lagi jadi C3F dan C3B oleh si faktor E. Dan faktor ini membutuhkan kofaktor yaitu MCP CR1. Untuk selanjutnya gue nggak tahu lagi. Coba baca lagi ya di bukunya. Abnormal function of complement system. Nah, penyakit fungsi absen defisiensi. Kalau defisiensi protein komplementnya, komplement aktivasinya menurun kan, sehingga susceptible atau rentan terhadap infeksinya meningkat. Kerentanan terhadap infeksinya meningkat. Kalau misalnya defisiensi protein komponennya. Tapi kalau defisiensi regulatory komponennya adalah inflamasi yang berlebih, sel lysis, pecahnya sel yang berlebih, dan berkurangnya plasma komplement protein. Oh, gua ngerti kayak maksudnya yang di sini tadi. Ini maksudnya adalah protein faktor-faktor regulator supaya tidak berlebihan kayaknya. Gitu. Ya yang ini kofaktor, ini faktornya. Ini untuk melakukan supaya tidak terjadi berlebihan. Iya, regulator. Ini ngomongin regulatornya nih. Contohnya kalau misalnya komponen regulator seperti ini kekurangan, bisa menyebabkan inflamasi yang berlebih, pecahnya sel yang berlebih dan tidak perlu gitu loh. Dan berkurangnya komplement karena habis keaktifasi terus gitu. Ya, terus ini komponen protein ya. Kalau misalnya komponen proteinnya yang berkurang, jadi lebih rentan terhadap infeksi. Oke, selesai. Oke, ya.